tiap tahun 10 hari terakhir cari Lailatul Qadar. Tidak hanya dengan itu, setiap malam sholat, kadang-kadang setahun sekali ke tanah suci. Proses ini harus dilewati. Kemarin sudah disebut nggih. Ketika masuk Ramadan bulan suci atau masuk ke dalam tempat yang disucikan oleh Allah, termasuk masjid, Masjidil Haram, Mekah itu kota yang disucikan, Madinah kota yang disucikan, syaratnya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Saya ulangi ini, karena ini belum banyak yang tahu kalau ini di situ. Apa syaratnya? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus dumateng penyiar sholawat wahidiyah yang mewakili dari Kabupaten Ustadz Zainul Mahfud, dan beliau penyiar sholawat wahidiyah Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Beliau Ustadz Kasmuji dan jajarannya yang saya taati, yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, mari kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai malam ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sekaligus kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Kita peringati petunjuk itu. Alhamdulillah kita bersama bertemu dalam pembinaan penyiar sholat wahidiyah Kecamatan Beji, pembinaan untuk perjalanan rohani kepada Allah dengan mujahadah. Alhamdulillah kita bisa hadir. Sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon beliau gausi hadaz zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga kita digolongkan dengan fadlnya Allah, kula panjenengan yang hadir dan yang lainnya yang tidak sempat hadir, semoga digolongkan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kalau kita sudah termasuk golongan hamba Allah, Allah berfirman wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini memang menggembirakan, tapi prosesnya yang panjang. Bagaimana kita menjadi hamba Allah? Ini pun harus diilmuni. Apalagi hamba Allah yang diperkenankan masuk ke dalam wilayah hamba-hamba Allah yang diridhoi. Ya. Wusul itu salah satu syarat. Masa ada hamba Allah gak sampai ke dalamnya? Masa kita hamba Allah, Allah tidak sampai kepada Allah? Tentunya harus sampai. Wusul itu sampai melalui proses perjalanan rohani. Ya. Kita mujahadah ini salah satu alat wusul. Mujahadah yang kita lakukan sing panjenengan lambai tiap hari, ada yang ya sayyidi ya Rasulullah setengah jam ditingkatkan, ada yang 2 kali. Itu salah satu metode dengan alat memakai wirid, itu disebut mujahadah. Tapi mujahadah kita sungguh-sungguh apa tidak? Namanya mujahadah itu memaksa kok, dipaksa, bersungguh-sungguh. Ya. Apa kita mujahadah kalau ketemu seperti ini? Tidak, tiap hari bermujahadah. Itu salah satu. Itu mujahadah yang dilakukan oleh anggota lahir. Mujahadah secara umum itu khusus, ada alatnya. Yang secara umum sholat dipaksa, malam hari bangun sholat dipaksa, ibadah-ibadah lahir dilakukan. Itu juga alat untuk mencapai wusul yang disebut mujahadah secara umum. Menghatamkan Al-Quran sehari sekali, 10 hari sekali, seminggu sekali, pokok dengan cara itu termasuk mujahadah. Jadi kita dari pengamal Wahidiyah, kita sudah melakukan mujahadah secara khusus mengamalkan sholawat, khususnya sholawat Wahidiyah. Sudah tuh? Yang tidak hafal, ya Sayyidi ya Rasulullah, dipaksa dimanapun berada.
Tapi ada mujahadah yang dilakukan oleh anggota batinnya. Rohani ikut terjun, rohani ikut dilibatkan. Ini yang kita kurang. Lebih-lebih untuk memahaminya. Kita mujahadah tekun, berjuang tekun, tapi rohani kita tidak dilibatkan. Gimana? Tidak sempurna. Oke. Maka manusia yang disebut mulia itu ada dua komponen alat untuk mencapai wusul kepada Allah. Ada dua. Satu, akal, pikiran, akliyah, ya. Akal ini harus diberdayakan kualitasnya. Nah, akal kita sempurna, sudah terlatih, ini akan rusak bila kita ini ada penyakit yang disebut ghadab. Apa ghadab? Mudah emosi, mudah marah, itu harus dibuang. Jadi kualitas akal itu jangan marah, jangan gampang emosian, jangan gampang merasa lebih tinggi dari orang lain sehingga bila direndahkan marah. Al-ghadabu yuzilul akla. Marah sedikit itu menghilangkan sifat akal yang diberi oleh Allah. Peteng. Ini yang kita tidak tahu. Potensi akliyah ini dijaga. Dengan apa? Ya mujahadah rohani. Ketika akal ini ada ghadab yang akan merusak, dipotong. Ghadab itu, ghadab marah. Ya. Bikat'i aqobatin nasi, dengan memotong kemarahan itu. Itu baru sempurna itu akal ini. Ingin menonjol, potong itu. Ingin dikenal orang, potong, cukup. Allah tergantung, terserah ditaruh di mana kita. Karena ketika kita ghadab, memunculkan dirinya, ini akan menghilangkan akal. Nabi Musa, ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tur Saina, itu dicegat oleh iblis. Ya Musa, loh ada apa iblis? Aku tahu kau dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Tolong sampaikan. Adakah tobatku nanti diterima oleh Allah? Tolong sampaikan. Ya, saya sampaikan. Akhirnya disampaikan kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah. Iblis mau tobat, apakah panjenengan terima tobatnya? Dosanya iblis seperti itu ya. Jenengan ingin tobat, ingin diterima, dosa kita diampuni. Ini sudah malam 25 di bulan Ramadan. Doa mustajabah diijabahi. Dosa kita begitu berkembangnya, banyaknya yang harus diampuni oleh Allah. Kita ingin tobat, ya pasti diterima oleh Allah. Setelah selesai ditanya oleh iblis, gimana Nabi Musa? Jawabnya Allah, Allah menerima tobatmu iblis, cuma ada syarat. Apa syaratnya?
kamu harus minta maaf kepada Adam, Nabi Adam. Cari makomnya di situ, kamu minta maaf kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Akal yang sempurna untuk mendapatkan ampunan Allah saat itu hilang ketika mendengar. Dia marah. Ya. Setelah marah mengatakan, jangankan matinya saya minta maaf. Hormat kepada Nabi Adam, Nabi Adam. Hidupnya saya sudah tidak mau, apalagi matinya. Ini adalah penghalang akal yang mestinya sehat dan berkualitas, saat itu tertutup. Al-ghadabu yuzhilul aklah, langsung menghilangkan akal, jatuh kepada kerendahan. Jadi wusul itu akalnya harus berkualitas. Ini nomor satu. Yang nomor dua adalah qalbu, akla, al-aklu dan al-qalb. Qalbu, hati. Baik tidaknya seseorang, bukan dari kopiah, bukan dari ilmu, bukan dari ibadah. Saya ulang supaya tidak salah paham. Baik tidaknya seseorang sehingga diridhai oleh Allah, sehingga dicintai oleh Allah, bukan karena ilmu dan ibadahnya, karena kalbunya, hati. Makanya sholawat wahidiyah diamalkan itu untuk mencapai wusul kepada Allah harus dibersihkan dulu hatinya. Apa pendapat jenengan? Selamanya tidak akan wusul, selamanya tidak akan sampai kepada Allah kalau hati masih ada kotoran, ada najisnya. Maka hati harus bersih, hati harus berkualitas. Ya, orang berilmu dan ibadahnya luar biasa kok tidak ada jaminan, gimana? Unduru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan apa yang ada di langit maupun di bumi, peristiwa apa yang di langit dan peristiwa ada di bumi, itu jadi pelajaran. Buat pelajaran itu, bukan hanya sekedar dongeng. Iblis itu ahli ibadah. Coba 80.000 tahun itu iblis itu beribadah di hadapan Allah. Juga ahli ilmu. Tapi tidak dijamin oleh Allah. Sedikit hati ada perasaan baik daripada Nabi Adam, tidak diterima itu. Apa? Iblis jawab apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, Adam, Nabi Adam. Unduru itu perhatikan peristiwa apa yang di langit dan peristiwa apa yang ada di bumi. Yang di langit apa? Gini hadirin, Rasulullah, kita kan membaca selawat ya, mujadah wusul memakai alat selawat kan, untuk mencari murabbi pembimbingnya kan memakai selawat lah. Karena sudah sulit mencari guru yang bimbing hati di zaman ini, sudah sulit akhir zaman ini. Tapi kita memakai selamat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu termasuk alat. Peristiwa di langit ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu Isra Mi'raj. Semua menghormati Kanjeng Nabi, semua takzim kepada Kanjeng Nabi, semua perhatian kepada Kanjeng Nabi. Ada salah satu malaikat yang sibuk ibadah kepada Allah, sehingga dia tidak menyadari hari itu Nabi Muhammad dimi'rajkan, ditimbali oleh Allah. Terus lupa, dia tidak menghargai karena sibuk ibadah, dihukum oleh Allah sebagai peringatan bagi kita yang ada di dunia ini. Sayapnya patah sehingga dia jatuh ke dalam samudra yang berlumpur. Coba, itu peristiwa langit, buat pelajaran. Terus didatangi malaikat Jibril, mengapa kamu wahai saudaraku? Dia mengatakan, aku sibuk memuji Allah, lupa dan tidak sadar kalau itu Rasulullah lewat, sehingga saya dihukum seperti ini. Coba, kita sibuk membaca sholawat, ya. Ini adalah pelajaran yang nampak, yang ada dalam kitab Majalis Susania, kalau tidak salah halaman 87, kalau tidak salah insya Allah 12.000 ditambah 1 yang akhir zaman ini. Semua baik memuji Rasulullah, ibadah karena diperintah cinta pada Nabi, bersolawat. Terus jenengan gak suka ngontrasi selawat salah satunya, apa yang terjadi? Undur, perhatikan, buat pelajaran itu. Melani sebanyak selawat yang kita tidak tahu, kalau ada orang membaca selawat jangan ada rasa benci. Walaupun selawat itu dengan joget-joget, jogetnya memang tidak baik, selawatnya jangan diikut-ikutkan. Karena zaman ini sudah begitu, selawatan lebih joget, tidak apa-apa, terserah. Yang penting selawatnya tetap baik, jangan sampai kita membenci selawatnya, karena selawat itu hubungan langsung kepada Kanjeng Nabi. Undur, perhatikan. Jadi kita ibadah monggo, ibadah semaksimal mungkin, monggo. Cuma harus tahu sumber diterimanya semua oleh Allah. Taubat diterima, ibadah diterima, malam Lailatul Qadar diterima, apalagi istighfarnya diterima, diampuni, dosanya dibersihkan, diterima. Sumbernya adalah kualitas kolbu, kualitas hati. Hati itu tempatnya apa sih? Kok sampai seperti itu? Jadi bapak-bapak yang ahli ibadah, jangan jenengan kudu mendalami ini. Nek mboten mendalami akhirnya mengandalkan ibadah. Mujadah pun diandalkan nanti. Mujadah itu ada mujadah lahir, ada mujadah batin. Kalau mujadah batin kita potong. Al-qat'u dengan dimotong itu. Nggih. Kalbunya harus bersih. Kalbu ngene apa sih? Akal itu tempatnya apa? Kalbu itu tempatnya apa? Kita awali dari akal ya. Akal yang baik, akal yang betul-betul berkualitas itu diberi ilmu, isinya ilmu. Itu akal. Akal ini tempat menyimpan hafalan Al-Quran. Di situ ada
makhrajul huruf. Jadi pelajari ini. Ada tajwid supaya benar. Apalagi ada nahwu syarah sing belajar di sini. Lanjut, ada ilmu balaghah, ada mantek, ada ilmu tafsir di sini, ilmu hadis di sini, akal itu sing nrimo dan lain-lain. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah mesti menguasai itu. Tapi kalau hanya akal saja yang menerima, batin tidak ada yang membimbing, iblis apa kurang pintar dengan kita? Jatuh. Kalau qalbu, jiwa, tidak. Jiwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala isinya apa? Mengabdi kepada Allah. Mengabdi yang ikhlas. Ikhlas itu di hati. Mulanya hati itu sumber diterima tidaknya manusia ya qalbu. Ibadah sundul langit tapi hatinya kalau tidak ikhlas ya nol, ditolak. Maka qalbu itu penentu, diisi ikhlas. Apalagi rojak itu mengharap pada Allah, hati. Khauf itu takut kepada Allah, hati. Istighfar itu bentuk wirid, khaufnya itu bentuk warid. Istighfar tapi hatinya merasa penuh dosa, takut kepada Allah. Ini antara lahir dan batin yang sempurna, antara akal dan qalbu itu yang harus berjalan. Jangan sampai qalbunya yang hilang itu. Ikhlas, mengharap, takut itu di dada, takwa itu ya di dada, mahabbah itu ya di dada. Apalagi musyahadah itu ya penggawaannya hati. Mukasyafah terbukanya itu hati. Ya. Kedua-duanya kudu dilampahi. Mulanya dulur-dulur kita yang sudah mengamalkan wakidah, tolong kalbu ini diresiki tenanan, bukan hanya sekedar tahu. Sebab nanti akan ada hukum almar'u ma'aman ahabbah. Walaupun sama-sama pengamal wakidah loh niki. Seseorang itu akan bersama orang yang diikuti, yang dicintai. Ya. Kalau panjang mengikuti orang pengamal wakidah yang tawadhu, yang senantiasa memotong hawa nafsunya, kita akan bersama dia. Allah mengatakan kalau pengamal wahidiyah umat Islam, orang beriman bersama orang-orang yang dicintai itu adalah orang yang berakhlak, hamba Allah, besok disebut fadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke golongan hamba-hamba, hamba yang sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang palsu, imitasi. Apa? Lahirnya ibadah bagus, lahirnya melakukan ibadah, tapi batin tidak ada kualitas seperti itu. Merasa ikhlas, itu belum ikhlas. Ya Allah, melihat wusul kepada Allah begitu beratnya. Tidak hanya melangkah lahir dengan ibadah tiap tahun 10 hari terakhir cari Lailatul Qadar, tidak hanya dengan itu. Setiap malam sholat
kadang-kadang setahun sekali ke tanah suci. Proses ini harus dilewati. Kemarin sudah disebut nggih. Ketika masuk Ramadan bulan suci atau masuk ke dalam tempat yang disucikan oleh Allah, termasuk masjid, Masjidil Haram, Mekah itu kota yang disucikan, Madinah kota yang disucikan, syaratnya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Saya ulangi ini, karena ini belum banyak yang tahu kalau ini di situ. Apa syaratnya? Gini, supaya lebih paham. Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah di tempat yang suci. Apa tujuannya? Untuk menerima wahyu. Artinya Nabi Musa dipilih menjadi nabi rasul oleh Allah, dipilih menjadi nabi, dipilih menjadi rasul. Maka ditimbali ke tempat yang suci untuk menerima wahyu. Apa wahyunya? Ini. Gini Bapak Ibu, ketika Nabi Musa masuk ke Gunung Tursaina, di situ ada lembah namanya Wadi Tua, lembah tua. Ketika masuk ke tanah suci, berarti masuk masjid, masuk Masjidil Haram, masuk kota Mekah, sing ati umroh durung nang Masjidil Haram, mlebu kota Mekah itu masuk tanah suci, dan Madinah sebelum ke sana. Allah berfirman, Inni ana rabbuka fahla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini syarat untuk menerima, diterima oleh Allah, syarat masuk ke Ramadan yang suci, syarat masuk tempat yang suci. Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Allah Tuhanmu. Jadi di tanah suci, di wadi tua, aku ini Tuhanmu, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu di bumi suci. Jadi panjenengan di tanah suci Mekah, durung nang masjid ini, di tanah suci batas di Madinah suci, atau di bulan Ramadan yang suci. Apa? Supaya sukses, fahla'na laika, lepas sepatumu. Kalau sepatu ini kita bisa melepas, cuma sepatu rohani tempat berpijak. Lepas tempat berpijakmu. Ketika kamu mulia, lepas kemuliaanmu. Ketika kamu ahli ibadah, lepas perasaan ahli ibadahmu. Ketika kita ahli mujadah, lepas ahli mujadahmu. Ketika kita ahli sholat, lepas sholatmu. Artinya jangan berpijak kepada selain aku, lepas sepatumu. Jangan kau berpijak kepada mujadah kita, jangan berpijak kepada kita bisa menangisi dosa kita, air matamu. Jangan berpijak kita kepada ilmumu, jangan berpijak kepada amal kita, jangan berpijak selain Allah. Harus memakai Allah, ya wahidu ya ahad. Kita gimana? Iki wis lawi dina lho ya. Bulan Ramadan isih jagakno amale mboten. Isih jagakno mujadah, berarti sepatu, memakai sepatu mujadah. Sing khatam aku wis khatam oleh 10, 3 hari sekali khatam. Jangan andalkan itu, jangan berpijak dengan itu. Harus kepada Allah. Fahla'na laika, innaka, sesungguhnya engkau Musa, bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di tempat lembah yang suci namanya Tuwa. Lek kula jenengan, jangan kamu berpijak kepada selain Allah. Apa ngendelno amal, ngendelno mujahadah, mengandalkan perjuangan, mengandalkan merasa-merasa itu. Innaka bil
wadil muqaddas itu kalau panjang, sesungguhnya kamu ada di bulan yang disucikan oleh Allah. Lepas itu kita kan tidak paham. Jadi kalau ke masjid masih ada waktu untuk mencari ganjil, lepas. Ojo budal masjid merasa aku kok mujadah, aku kok sholat. Apalagi kalau pamer, sudah luar biasa ini. Kalau pamer jelas nampak, ini tidak ada hati ini. Innaka bil wadil muqaddas itu. Mengapa? Karena akan mendapat karunia. Karunia apa? Jenengan kalau ingin mendapatkan karunia ilham rohmani, syaratnya kudu ngelepas itu semua. Makanya kita tidak pernah. Sulit ketemu Rasul di dalam mimpi, sulit. Karena kita belum melepas ini. Padahal orang kita ini orang, saya panjang mungkin ahli mujadah, tapi aku kok gak bisa ketemu? Karena sepatu ini belum pernah dilepas. Gih. Terus gimana? Guru itu sudah nonton panjenengan ke sana itu. Mujadah lahir batinmu ini, kamu harus merasa baik, rendah, merasa benar. Tapi kita ngandelkan perasaan rendahnya itu berarti memakai sepatu lepas itu. Nol bahasa saya. Ketika seperti itu, baru wahyu yang selanjutnya turun, firman Allah di At-Toha ayat 13. Ana wa anah tartuka fastami'u lima yuha, sing ayat 13. Musa wa anah tartuka, dan aku memilih kamu Musa, tak titipi wahyu berupa ketuhanan, tak titipi wahyu berupa tauhid. Fastami'u, maka dengarkan. Dirungok Nabi Musa, apa yang dengar? Lima yuha, dan apa yang akan diwahyukan kepada Nabi Musa. Ajib ini. Makanya hati kita tidak ada hikmah itu karena masih banyak sepatu yang belum kita lepas, hadirin. Terutama pengamal wakidiyah yang mengikuti bimbingan mu'alif, ayo lepas. Itu adalah salah satu alat pembersih hati. Bukan hanya mujadahnya saja, perasaan yang muncul dipotong. Timbulkan kerendahan. Lek wis rendah nol potong, aku gak iso rendah lek gak ditulung Allah. Yang wis nol potongan, aku gak iso nol lek gak ditulung Allah. Semua itu kehendak Allah, sehingga manusia tidak akan merasa apa-apa, sehingga timbul ucapan saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Indah sekali hamba yang diberi oleh Allah ilham seperti itu. Maka orang itu diberi oleh Allah tetesan tauhid. Innani, ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Innani anallah, akulah Allah. Ketika sepatu anania, sepatu aku yang dibanggakan, dibuang karena menghadap Allah itu suci, Allah yang maha suci, maka Allah mengatakan innani anallahu, sesungguhnya buang akumu sebab akulah Allah. Isi anak aku ingin usul, buang itu. Tidak bisa usul lek sik rumangsa aku walaupun satu darah itu harus dibersihkan. Satu darah gak bisa usul. Lek pinter, ramah akali pinter, batin. Malah cari guru itu wajib. Siapa guru kita? Cari. Allah sak zaman hanya sekali. Mencari guru lain silakan. Cuma untuk usul hanya satu. Mumpung ketemu gitu lagi. Tapi semua yang merasa guruku gos kabeh nggih monggo, ndak apa-apa. Itu hanya pendapat, hanya Allah yang tahu. Terus apa? Anallahu, akulah Allah. La ilaha illa ana, dikuatkan, ditekan. Ingat ya, hatimu saya beri ilham
lek Nabi Musa tak wahyuni kowe tidak ada Tuhan kecuali aku. Nabi Musa dadanya hanya ada satu Allah. Ketika ini berkumandang bersinar Allah di dadanya, fa'budni, maka sembahlah aku. Disinilah ikhlas itu. Karena yang dipandang adalah Allah. Itu kan badan. Sing dipandang kok Lailatul Qadar. Jadi budali didorong Lailatul Qadar. Posone ditingkatkan karena didorong iki ganjarannya kayak gimana napa-napa itu makomnya makom abidin, tapi untuk salikin menuju makrifat menuju wusul itu harus dipotong semuanya. Dan tidak apa-apa nek kula jenengan seneng ibadah terus no, walaupun belum bisa seperti itu, Allah Rahman Rahim, tapi kalau bisa tingkatkan, karena perjalanan kita hidup di dunia hanya satu, wusul kepada Allah, berjalan menuju Allah. Hilangkan sepatu-sepatu yang ada di dalam hati. Fahlakna laika, maka lepas terumpamu. Terumpah tadi adalah pijakan-pijakanmu, pijakan amal dan lain-lain. Dua, genti hanya satu. Innani anallahu, sesungguhnya aku, pijakanmu adalah Allah. Kalau kita hubungkan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan, tiada menciptakan, tiada menolong, tiada yang bermanfaat illallah, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Jadi hadirin, fungsi mujahadah itu nanti ke sana, itu namanya wusul. Kalau kita hanya tahu ilmunya, itu masih ranah akal. Kita tahu memang kita harus ke Allah, tapi hati itu pemberian. Tapi ya cilik hati, walaupun belum bisa ke sana, tetap mujahadah lakukan. Makanya ada pendalaman itu biar kita ini mujadahnya tidak salah alamat. Di antara salah alamat, saya tak mujadah ben wusul kepada Allah. Iki sing jagakno mujahadah. Mujahadah dilampai dasari lillah, bila wusul gak wusul semua itu kepada Allah. Kerendahan itu adalah alat untuk mengangkat derajat seseorang. Saya tak mujahadah, muga-muga dengan mujahadah itu sukses. Boleh, tapi kalau dilihat dari hukum wusul kepada Allah masih ngandalkan mujahadah, ya. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah sakit. Ketika sakit matur kepada Allah, ya Allah sembuhkan kami. Difirmankan oleh Allah, obatmu ya tak warasno, tak sembuhno, pakai jamu iki. Akhirnya diminum, waras temenan. Dia minta pada ya Allah sembuhkan kami. Akhirnya oleh wahyu ini diminum waras. Sekian saat loro temen. Dia tidak mencari Allah. Sing dicari jamune. Dia butuh waras, sing digoleki dudu Allah, sing digoleki jamune. Kita butuh wusul nang Allah, tapi sing digoleki ganjarane padha niku. Ganjaran oleh tapi ijen sing duwe. Akhirnya setelah diminum sekali gak waras, 2 kali tidak sembuh, 3 kali tidak sembuh. Matur, mengapa tidak sembuh ya Allah? Apa kata Allah? Karena kamu tidak minta tolong kepadaku, kamu minta tolong pada jamu. Sedangkan jamu itu makhlukku, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Daya menyembuhkan, kekuatan menyembuhkan hanya aku satu-satunya. Lepas sepatumu, itu mengatakan fahlakna laika, jangan jaga mampu, lepas hanya Allah. Lahir ikhtiar sesuai dengan syariat, tapi hati pokok Gusti Allah. Kullu syai'in ma khalallaha batil. Itu al-hadis. Segala sesuatu kalau tidak memakai tumpah gak dibuang, hanya Allah. Innani anallahu sematu batil. Moga-moga dengan mujahadah pendalaman, monggo mujahadah ditingkatkan, lembaran jangan sampai ditinggal. Kalau waktu peningkatan monggo peningkat, cuma hati nol, yang ada hanya Allah. Lillah bila, bukan lillah bila pengalaman, bukan lillah bila pengertian, tapi lillah bila yang ada di dalam hati. Insya Allah penyakit hati akan hilang karena kita hanya memandang Allah segala. Orang yang memusuh kita akan hilang penyakit benci karena kita tahu itu ujian dari Allah. Karena
cara Allah untuk menguatkan hati kita pasti diuji dulu. Nek jenengan ingin dikuatkan mesti diuji, dirasani wong, dibenci wong, ekonomi ini itu tanda Allah sayang kepada kita. Kita dikuatkan dengan cara Allah, diberi ujian. Murudul faqati a'yadul murid, datangnya ujian, datangnya segala kesulitan itu adalah hamparan peparing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah surgane, itu adalah pemberiane dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lek jam iki kok pancet ae ya. Muga-muga diridani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan apa sih? Delok kene delok kene. Moga-moga di malam hari ini hati kita dirubah oleh Allah. Mari kita mujahadah, kita tingkatkan sholat tarawih pun antar sekali tinggal titik, sholat bengi kita lakukan, sing tadarus monggo, cuma siji lakukan hanya lillah, nolno ojo dijagakno, nak laik, lepas sepatu pengandalan itu. Al-Fatihah. Sambil merasa penuh dosa, kita doakan ibu bapak kita, karena makom mustajabah yang diberikan oleh Allah secara umum kepada umat Kanjeng Nabi hanya tinggal 5 hari. Semoga anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, bapak ibu kita yang sudah wafat, keluarga kita meninggal dunia, semua digolongkan oleh Allah dalam golongan yang diampuni, diridhoi dan disayangi. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana. Ya Rabbana. Al-Fatihah. Ustadz Kasmuji, apa ada tanya jawab apa cukup? Menurut jenengan cukup? Cukup ya? Ya wis. Muga barokah, muga kilo panjang dipilih kali Gusti Allah. Ayo siap-siap, sebentar lagi kita akan pindah nanti. Kita akan kembali kepada Gusti Allah. Senyumlah, karena kalau kita memandang Allah semua indah. Apapun yang negatif menurut kita semuanya indah. WC ku elek, WC elek loh. Jenat dikongkon turun di WC, tidak mau. Tapi tidak akan keindahan bila ada rumah walaupun mewah, lek kanuk WC ini tidak indah. Justru yang jelek itu adalah penguat untuk kesempurnaan hidup. Orang yang membenci jenengan itu adalah teman seperjuangan untuk melakukan skenario Allah. Semoga diberi kuat, diberi dunia oleh Allah, dunia akhirat. Kalau kita cekap, wabillahi taufik wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah, wa min ghusiyadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.